Ini kalaupun dokter misalnya nggak jualan, aku baru tahu dokter jualan itu juga begitu pas dikulik-kulik kan, oh ternyata dia jualan juga. Jadi kayak itulah makin mencurigakan. Nah, kalau dia nggak jualan, aku orang yang paling pertama akan bah jadiin dia ketua BPOM. Betul, betul. Dan aku juga pikir kalau seandainya dia tidak jualan, aku akan menjadi orang garda terdepan untuk membilang, oh dirimu benar begitu. Tapi dua hal yang tidak bisa, kalau dia berbicara misalnya, karena pas saya berapi-api, dia berbicara, saya hanya sebagai konsumen dan konsumen itu dijaga oleh undang-undang konsumen. Oke, I know that, but kamu itu mensondingkan antara dua hal yang berkaitan erat dengan dirimu, yaitu kamu sebagai pengusaha dan kamu juga sebagai seorang dokter. Apabila dirimu bilang hanya sebagai konsumen tidak bisa itu dihilangkan bahwa dirimu seorang dokter, begitu. Iya, sama aja seperti beliaunya menyinggung aku kan. Enggak, sama aja seperti beliaunya menyinggung aku bahwa aku silent gitu, keep silent ya, yang kemarin ya kan. Nah, pertanyaannya adalah aku memang statusnya sebagai seorang penyanyi. Nah, skincare tuh adalah kebutuhan aku di mana-mana. Kalau misalkan aku tampil dengan tidak merawat diriku menggunakan skincare yang cocok kan otomatis mempengaruhi makeup aku. Pertanyaannya adalah perbedaan antara penyanyi dengan konsumen itu apa, Dok? Itu loh, itu yang pengen aku tanya gitu. Pertanyaannya aku suruh diam sebagai seorang penyanyi. Nah sekarang aku boleh bertanya nggak apa perbedaannya seorang penyanyi dan seorang konsumen? Nah, seorang konsumen itu siapa saja, Dok? Nah iya, kalau kita disuruh mengenepikan tentang profesi kita, ya udah kita sebagai konsumen nanya nih, gimana? Coba. Nah, kalau kontra itu nggak boleh, tapi kalau misalkan pro mereka konsumen, intinya kan kayak gitu. Bener, dan dia membalikkan lagi, oh saya sebagai konsumen. Terus aku tuh gemesnya gini loh, misalkan kita nih kan lagi live ya, dan kebetulan aja kita semua ini kan kontra ya. Terus misalkan di screenshot, pasti nanti narasinya, oh ini semua buzzernya doktif, kontra doktif. Tapi kalau misalkan ini kita ngomongnya pro ya, pasti oh ini bagus, ini mendukung doktif. Gitu kan pasti aku tuh bingung kenapa mereka tuh standar ganda, padahal aku sendiri tuh memposisikan diri bisa juga sebagai konsumen, aku juga bisa sebagai farmasis, aku nggak punya brand, aku nggak punya konflik of interest, aku sebagai orang yang ya melihat aja gitu loh, konten-konten ini kok makin lama makin kemana-mana dan menyesatkan. Akhirnya aku speak up apa yang aku tahu, tapi selalu aja muncul, bahkan ketika aku foto dengan Apoterose, dengan Dokter Janet, ya wajar kan itu teman-teman saya, emang saya nggak boleh berkelompok, saya nggak boleh temenan sama mereka, saya dituduh buzzernya ini, buzzernya itu. Bahkan saya sempat loh bikin video yang mengkontrakan Dokter Richard, karena memang menurut saya ada yang keliru. Ya kan netral aja kan, berarti saya kalau misalkan Dokter Richard keliru saya komentari, kalau dokter detektif keliru saya juga komentari. Sebenarnya kan fair ya, karena sebagai konsumen. Dan juga kalau ditanya saya dengan Miss Claire juga, kita tuh bukan apoteker, kita bukan juga dokter, atau mungkin Mami DPD, bukan juga seorang artis. Kita memposisikan diri kita sebagai konsumen. Apa salahnya kita berbicara sebagai konsumen yang mana kita berpikir secara logis? Gitu. Nah, terkait undang-undang konsumen ya, terkait undang-undang konsumen ini kan kalau saya melihat sih, kalau para buzzer ini disuruh ngomong undang-undang konsumen, semua pada menyerang saya tentang undang-undang konsumen. Bahasanya sama, Dok. Nah, iya bahasanya sama gitu. Kalau disuruh ngomong paracetamol gimana, semua pada ngomong paracetamol. Tergantung briefing ya dokter ya. Gitu, karena kan memang cyber itu kan bisa hanya dioperatorin oleh satu orang, tetapi dengan akun yang mungkin ratusan bahkan ribuan kan begitu. Nah, saya mau bahas tentang undang-undang konsumen kan. Nah, undang-undang ada apoteker juga yang mengatakan ya bahwa undang-undang konsumen itu berlaku kalau ada undang-undang khusus, mengacu pada undang-undang khusus. Dalam hal ini, dalam skincare ini tentunya harus mengacu pada peraturan BPOM dong. Apakah ada peraturan BPOM yang terlanggar di situ soal overclaim, apakah terlanggar? Apakah ada aturan BPOM yang terlanggar di situ? Kalau ternyata tidak ada, ya kan tentunya itu tidak bisa mengacu kepada undang-undang konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya juga waktu itu mengatakan kepada Doktif kan, kalau ada katanya ribuan konsumen, ya saya tanya mana ribuan konsumennya, kan begitu. Ya kan, kalau dia bilang ribuan konsumen, boleh kan mengatakan ribuan konsumen. Saya tanya kan waktu di video saya, mana ribuan konsumen itu mana? Lapor tidak, entah itu lapor ke YLKI lapor ke apa itu namanya polisi Benar. Atau paling tidak buat seperti petisi begitu, berarti yang mewakili beberapa petisi yang mengisi berarti itu perwakilan dari masyarakat yang memang merasa itu tidak ada manfaat atau mungkin menjadi korban. Seperti kayak korban si Agus ini gitu. Itu kan memang ada petisinya untuk mengembalikan dana, itu ada. Kalau yang kayak gini seperti masyarakat mewakili dari masyarakat ribuan itu secara data apa begitu. Tuh begitu ribuannya tuh mana? Itu kan dari awal saya tanya sampai sekarang nggak ada itu yang ditampilkan oleh Doktif, ribuan konsumen itu yang mana, kan nggak ada begitu. Benar. Kalau Doktif memang dengan kemampuan beliau bernarasi dengan edukasi dia berpikir itu benar, ya apa salahnya buat petisi yang mengakibatkan mungkin petisi itu berpengaruh terhadap orang-orang yang mungkin dapat mengembalikan dana. Misalnya dia udah korban dari skincare, oke, dengan ada petisi itu berarti perwakilan dari orang yang mengisi itu adanya data, kemudian ada foto before after, kemudian kerusakan muka, itu kan menjadi data yang valid ketika nanti di kepolisian dan lain sebagainya. Itu kan artinya secara data ada begitu. Nah, itu juga harus dibedakan ya antara krim berbahaya, itu saya ada juga videonya, antara krim berbahaya dan juga krim berbepom yang dituduhkan overclaim, itu ada di video saya. Ya, kalau krim berbahaya itu tentunya krim-krim yang mengandung merkuri, krim-krim yang mengandung obat ya, seperti hidroquinon misalnya, asam retinoat misalnya, dan krim-krim seperti itu biasanya mereka tidak akan lolos dari BPOM. Nah benar, dan itu jika memang demikian berarti ada dong data yang akurat yang menunjukkan bahwa kebenaran yang Dokter miliki hakiki dan mutlak. Berarti kita tidak bisa merekayasa data karena itu bermain dengan data. Yang menjadi garis besarnya atau benang merahnya adalah jika memang hal demikian ada, ya why not? Tapi kalau tidak ada, mending tidak deh. Nanti akan menimbulkan praduga tidak bersalah dan akhirnya semakin jadi bola liar seperti bola salju, semakin turun semakin besar begitu, hingga akhirnya meranah ke personal dan lain sebagainya. Itu kan disayangkan sebenarnya. Nyambung masalah undang-undang konsumen ya. Okay. Kan disebutkan bahwa konsumen punya hak untuk melakukan pengawasan gitu. Memang benar. Tetapi pengawasannya itu juga harus ditekankan bahwa bukan pengawasan yang asal-asalan atau individual atau subjektif gitu. Nah, di undang-undang yang sama di bawahnya kan ada penjelasan bahwa pengawasannya itu hanya bisa dilakukan dengan metode yang sesuai. Artinya penelitian, bukan satu, ini nih produknya jelek nih, berarti produsennya ini menipu, tuduhan-tuduhan itu kan subjektif. Dan belum tentu kita ngomongin produk yang ngelek ya, manufacturing jumlah besar ya. Misalnya satu produksi 1000 piece, jadi satu temuan itu belum merepresentasikan keseluruhan produksi dan terlebih lagi tidak merepresentasikan produsen tersebut gitu. Jadi kalau kita mau konsumen melakukan pengawasan adalah berupa penelitian dengan metodologi yang tepat juga gitu. Kalau memang terbukti seperti itu, ya benar, konsumen berhak untuk mengajukan suatu komplain. Nah, benar. Ketika yang satu lagi kan kita bedakan ya antara kualitas ya, penipuan tanda kutip penipuan kualitas dengan produk berbahaya ya, produk ilegal. Yang tadi yang aku sebutkan permasalahan dari tanda kutip penipuan kualitas gitu kan, yang harus dibuktikan, yang merepresentasikan keseluruhan produk produksi gitu. Nah, kalau produk ilegal itu pun sebenarnya kita tidak yang di review itu kan kalau saya mau komentar nih ya, yang mereview ada produk ilegal, temuan produk ilegal itu pun sebenarnya tidak etis. Kenapa? Karena itu kan yang dia beli. Kita kan tidak tahu. Ini kan hanya kita
di belakang layarnya kan kita nggak tahu. Dia beli di toko official. Yaitu tadi dan satu lagi dibeli. ya Kak Ros. Kenapa? Nah, bisa aja nih. Yaitu tadi asumsi kita kan akhirnya. Iya, betul. Bisa aja dia beli di 2 official sama yang non official. Terus tapi yang di unboxing yang non official, invoice-nya yang ditampilin yang official, bisa aja dong. Ya, betul. Nah, itu kan jadi subjektif dan harus dibuktikan gitu. Nah, kalau memang benar seperti itu, ya, ya sebenarnya kalau ilegal bahaya. Ya. Kalau ilegal, penanganannya kan kita ngelaporin dong, bukan kita yang bertindak. Ih, kamu ilegal, ayo owner hubungi kami untuk membereskan masalah ini. Itu kan ngaco semua jadinya, karena yang berwenang untuk menindak yang ilegal kan ada lembaga yang sudah ditugaskan untuk itu kan, dan lembaga tersebut pun tidak langsung percaya laporan kita. Gitu, betul. kita melaporkan. Dan juga Mami DP juga pernah ya kemarin ngomong bahwasanya saya bukan pro kepada si A, si B, dan si C, melainkan saya itu menyebutkan apa adanya berdasarkan pemerintahan yang memang sudah ada hierarkinya begitu. Kalau menurut saya itu benar, tidak ada salah begitu. Tapi yang bahayanya itu pengiringan opini yang mengakibatkan Mami DP jadi bulan-bulanan. Itu kan benar. Terus kita logikanya kita mau percaya sama siapa kalau nggak percaya sama institusi yang sudah dipercaya oleh negara kan gitu. Terkecuali memang Doktif dipercaya oleh BPOM sebagai duta, dan juga hasil labnya ibaratnya terverifikasi dan terakreditasi mungkin ya. Nggak bisa juga Mami, nggak bisa juga, itu nggak akan pernah diterima juga untuk orang-orang yang anti BPOM, karena menurut mereka udah nggak percaya BPOM. Jadi ketika Doktif pun nanti jadi duta BPOM, seandainya harusnya mereka nggak mendukung karena mereka nggak percaya BPOM. Kalau mereka, ini kan aku sempat bahas di Vitiku bahwa kalau mereka bisa dengan berani menuduh bahwa BPOM bisa disuap, bisa dibayar, bisa dibeli. BPOM loh, yang lembaga institusi negara yang diawasi dengan ketat. KPK tuh makanya bener-bener melek banget buat ketua BPOM khususnya. Iya. Itu aja bisa mereka tuduh demikian rupa untuk bisa dibayar, dibeli, disuap. Apa mereka percaya satu individu yang bertopeng ini itu tidak bisa dibayar, disuap, dan dibeli? Segitu polosnya kah kalian itu? Maksudnya kalau bisa mempertanyakan sebuah institusi negara yang besar, resmi, official, kurang apa lagi kalian bisa framing mereka bisa dibayar, disuap, dibeli. Terus kalian percaya satu individu yang bertopeng yang entah identitasnya pun tidak mau ditunjukkan ke publik. Itu gimana logikanya? Logikanya nalarnya itu di mana? Itu aja sebenarnya. Betul. Dan juga tambahan juga kalau kita meragukan BPOM berarti apa yang telah dikerjakan oleh negara ini ya percuma. Artinya sia-sia dong. Artinya negara ini punya tupoksi dan struktur yang berbeda-beda, kapasitas berbeda-beda dengan fungsi hierarkinya masing-masing tidak sama begitu. Kalau dibilang kalau tidak viral nanti tidak akan dikerjakan hanya saja kalian tidak melihat di belakang layar begitu sebenarnya. Namun dengan adanya oknum ya yang mempublikasi di depan layar sehingga menjadi junjungan itu apakah benar? Betul, kalau konteksnya betul. Apakah ada betulnya? Ada, saya tidak menutup mata. Tapi bagian-bagian tidak betul itu kita harus memperbaiki dong. Begitu. Dan kita tidak boleh meragukan institut negara ini bahwa mereka juga memiliki tupoksi kinerjanya berbeda-beda begitu. Jangan hanya satu, kemudian BPOM kemudian menjadi hal yang tidak dipercaya oleh orang. Jangan itu, aku miris banget tentang hal itu deh. Ya. Itu kan salah satu juga kita harus tetap bisa mempercayai satu institusi pemerintah gitu kan, karena kita masyarakat banyak pandangan lah gitu. Kita harus bisa mempercayai satu instansi yang bisa menengahi. Mungkin selama ini prakteknya ada yang disetir ke sana, disetir ke sini, tapi tetap itu tidak bisa membuat kita jadi menganulir fungsi dari pemerintah dong. Kalau nggak pemerintah siapa lagi? Kalau mereka segitu nggak percayanya sama BPOM, jangan pakai semua produk-produk yang udah dikeluarin izin edarnya sama BPOM. Pakai aja produk. Benar. Harus tunggu approve dulu dari Doktif, baru mereka boleh pakai barang-barangnya atau benda-bendanya.
mau pakai itu yang tukang jual obat di pasar-pasar tuh loh di jalan. Itu kan bagian dari opini yang digiring oleh tim dari mereka begitu. Ya banyak sih kayak gini udah mulai muncul buzzernya bahas paracetamol. Padahal udah dijelasin ribuan kali, soal paracetamol ribuan kali, tapi emang udah briefingnya dari sono begitu. Ada yang minta Doktif diundang, silakan kalau ada Doktif di sini mau masuk silakan. Iya, kita terbuka dengan senang hati. Benar nggak masalah. Karena sejatinya kalau dibilang nggak direcord, saya yakin percaya yang dari ribuan orang yang nonton pasti merecord ini. Tapi ingat ya, jangan dipotong, itu saja. Iya, betul. Betul banget. Oke. Apalagi nih yang mau dibahas nih? Itu mungkin salah satu alasan kayak tadi kan Kak Ros udah ngomong bahwa mereka nggak bisa cuma nguji satu. Nggak bisa cuma nguji dari ini dari itu. Ya itu yang membuat BPOM itu kinerjanya lama. Terus kalian memframing BPOM itu kinerjanya lama. Karena nggak bisa cuma satu biji dari sekian ratus ribu yang udah diedarkan. Kalau benar-benar mau mengadakan pengawasan. Makanya kemarin kan BPOM sudah memberikan arahan. Pengawasan itu ya ayo kita rame-rame dari semua kalangan, nggak terbatas, mau dokter, mau kita konsumen biasa. Kita sama-sama mengadakan pengawasan post marketing sesudah diberikan izin edarnya seperti itu. Tapi ya itulah yang jadi penggiringan opini adalah ketika BPOM itu lama bekerja. Makin besar kepala satu individu ketika dibilang BPOM lama bekerja, ini langsung main individu gitu-gitu. Ya itu yang orang-orang ini nggak mengerti. Iya benar, tapi yang menjadi miriskan itu kita kasih juga terhadap pemerintahan, yang mana kalau dibilang pro terhadap pemerintahan, kalau kita bilang ya pemerintahan itu apakah ada yang salah? Pasti ada dong, tidak ada yang sempurna dalam bekerja. Namun kita harus hargai loh, kata hargai itu minimal kamu harus percaya deh, apapun yang dikerjakan itu butuh proses begitu. Iya. Sebenarnya BPOM sebenarnya BPOM ini sudah secara rutin melakukan sidak di beberapa market gitu. Kalau setahu saya ini dari beberapa industri kosmetik, ini mereka selalu memberikan laporan kepada BPOM ini setahun 2 kali loh. Betul, ini yang perusahaan-perusahaan ini ya, kosmetik ya, mereka harus memberikan laporan ke BPOM ini setahun 2 kali. Dan saya juga melihat BPOM ini sudah cukup banyak ya, hampir setiap tahun itu selalu ada produk-produk temuan, produk-produk yang berbahaya. Itu biasanya selalu diumumkan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena ini sejak zaman-zaman itu sudah banyak sekali kosmetik yang ditemukan. Tahun 2015 bahkan, ya 2015 pun saya beberapa kali diundang di stasiun televisi terkait kasus-kasus seperti kosmetik abal-abal, dokter palsu. Itu beberapa kali saya diundang itu oleh televisi, bahkan juga jadi saksi ahli di Metro Polda Jaya begitu. Nah ini kebetulan waktu itu ada kasus dokter palsu yang namanya Julie Sowolindo, sama di inisialnya JS gitu, inisialnya JS, yang sana Julie Sowolindo gitu. Ya, nah ini ada juga yang mau memplesetkan, dikatakan saya sebagai dokter palsu, gitu. Padahal jelas-jelas itu dokter gadungannya itu yang namanya Julie Sowolindo, dan saya saksi ahli di Metro Polda Metro Jaya begitu. Itu sejak lama, tahun 2000-an begitu. Cuman masyarakat Indonesia ini kan mudah sekali tergiur. Ya, masyarakat Indonesia itu mudah sekali tergiur dengan iklan-iklan gitu. Ya, iklan-iklan. Dan juga berita-berita hoax ya, Dok. Nah, yang begitu bombastis, putih dalam seminggu misalnya, ataupun kulit glowing seperti porselin. Nah, itu masih menjadi harapan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu satu pelupa juga ya bahwa ada kasus-kasus yang pernah berbahaya begitu. Tapi itu tadi masyarakat itu mudah sekali teriming-iming begitu dengan iklan-iklan
yang sangat bombastis seperti itu. Yang overclaim itu janji-janji yang janji-janji manfaat yang berlebihan itu overclaim. Betul. Dan secara kamus besar bahasa Indonesia juga overclaim itu memang tidak ada, hanya bahasa bunga atau hiasan yang dikeluarkan oleh Doktif hingga mempermanis dalam setiap kontennya. Apakah itu salah? Jawabannya tidak, selagi koridornya benar. Hanya saja ada beberapa poin yang harus kita perbaiki, yang netizen yang merasa itu benar secara hakiki. Tidak, itu pasti ada kesalahan, dan kesalahan itulah harus kita perbaiki. Ketika nanti kita dibilang buzzer, itu udah resiko kita nggak sih? Jadi gini, overclaim itu kan bahasa Inggris ya, gitu. Overclaim bahasa Inggris gitu. Jadi memang di BPOM itu nggak ada bukan overclaim begitu. Tapi di situ kan dikatakan klaim itu adalah menjelaskan tentang manfaat begitu. Klaim itu menjelaskan tentang manfaat. Jadi kalau overclaim itu kan adalah janji-janji manfaat atau janji-janji iklan yang terlalu berlebihan, itu namanya overclaim. Jadi overclaim itu bukan berdasarkan uji laboratorium yang dikatakan kadarnya 2% lalu dibilang 0,002, itu bukan seperti itu yang dilakukan oleh dokter detektif itu. Seperti Betul itu. sekali. Seperti itu. Dok, maaf dok, ini nanti kita semuanya itu nanti akan dibilang kubu si ini gitu. Saya mah sudah otomatis ya. sudah siap mental itu Mbak DP, karena sejak saya mulai mengupload video tentang etika kedokteran itu saya sudah berpikir berbulan-bulan itu kan. Beliaunya itu mulai September ya, September, Oktober, November, ini teman-teman dokter kan pada, dok ayo ngomong dok, ini yang senior harus ngomong gitu. Aduh iya nggak ya, saya ini orangnya nggak suka ngomong di depan kamera gitu kan. Nah tapi itu saya berbulan-bulan tuh, saya September, Oktober, November, Desember baru saya akhirnya berani mengupload video saya tentang membahas tentang etika sebelumnya begitu. Itu saya sudah dalam posisi saya siap diserbu buzzer begitu. Ya saya karena sebelumnya kan pernah disebutkan ya kan, hanya menyebutkan itu siapa, itu siapa, siapa, saya sudah sempat diserbu buzzer. Saya belum muncul di sosmed itu ya. Nah ketika saya sudah menyiapkan mental saya sudah siap untuk diserbu buzzer. Itu kan awal-awal saya dikatakan, oh ini saudaranya Suneo, saudaranya DRL begitu kan. Nah saya sekarang dikatakan lagi ini kelompoknya ular gitu. Ada aja yang dibilang kan. Jadi saya sudah siap secara mental sih gitu. Karena apa? Karena ya kalau bukan kita yang speak up, siapa lagi yang mau? Betul. Kemudian tidak salah juga ketika Mami DP menyebutkan bahwa saya, kalau nggak salah ya, Mami DP ada kemarin tentang beliau yang berfoto ke Mami DP kemudian di framing dengan caption apa gitu, saya lupa. Sebenarnya kan Mami DP hanya menjelaskan secara kebenaran, dan menurut saya itu sah-sah saja, dan itu harus diinfokan kepada masyarakat bahwasanya Mami DP tidak berkubu pada siapapun. Itu konteksnya loh begitu. Tapi pembenaran itu sulit untuk diterima. Betul di situ. Jadi ada bilang bahwa begini, dia bilang love you teh DP gitu kan, geng putih, ini kita geng putih intinya, kalau geng hitam ke laut aja. Jadi seolah-olah saya masuk kubunya mereka gitu. Akhirnya dari situ Pak Dedi banyak yang menyerang saya, udahlah Mami DP nggak usah ikut-ikut gini-gini. Kan saya jadi bingung setelah saya ngeliat postingan dari Doktif, saya kaget loh kok kayak gini, padahal saya tidak ada kata-kata mendukung, tapi yang ada malah saya bilang, dok jangan bikin huru hara, nanti jadi rame, ini berantem jadi kan gak enak, bahaya juga buat dokter. Saya malah bilang gitu ke beliaunya. Bener. Oke, gimana host? Silahkan host. Iya, jadi seru sekali ya malam ini. Tapi saya secara pribadi sih kayak makasih banget loh Dokter Janet, Kak Rose, Kak Geri, tadi Mami DP juga udah yang tidak terduga ini. ya, Betul. sangat tidak terduga. Terima kasih edukasinya dok, Dokter Janet, Kak Rose, Pak Dedi, Geri.
Mas Keri Iya. kemana nih Mas Keri sudah? Dia pulang dia. Ya paling Iya, closing statementnya setelah kita Zoom Iya. ini, paling aku memberikan apa ya, memberikan penguatan mental untuk teman-teman yang ada di Zoom ini. Paling yang pertama, setelah after ini akan ada nanti terpaan yang mungkin dahsyat, terutama Mami DP harus lebih kuat ya Mami. Kalau kita mah nggak masalah ya, karena kita cuma rakyat Udah jelata. biasa Pak Dedi. Rumah-rumah Udah biasa. Regina gitu. Oke, apalagi Dokter Janet harus kuat itu, Janet, apalagi apoteros ini katanya luar Dokter biasa. Janet udah di ini mau dituntut katanya dok. Dokter Iya. J katanya mau dituntut. Kalau saya Gimana tuh, disuruh Dok? tuntut. Saya disuruh Iya, tuntut, iya, tapi iya. dia pakai topeng. Gimana dong? Bener. Nanti silakan host kalau mau closing atau statement silakan. Kita udah malam juga, kasihan ini. Iya, Nah, yang lain mau istirahat silakan. Closing Dok, statement. jangan lupa nonton pagi-pagi ambiar ya Pak Dedi, Kak Ros. Siap. Siap biar tim. Pernah nonton tim. Siap. Silakan masing-masing kita kalau ada. Kamerser. Iya. Masing-masing Jadi, kita kalau ada closing statement boleh mulai dari dokter dari Janet dulu deh. Dokter Janet gimana dok closing statementnya malam ini? Selalu saya katakan dalam pesan-pesan saya, yang pertama masyarakat itu harus banyak mendengar, banyak melihat informasi-informasi supaya masyarakat itu tidak mudah terprovokasi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua masyarakat juga jangan mudah teriming-iming dengan iklan-iklan yang menjanjikan hasil-hasil manfaat. Itu yang ketiga, pastikan kalau masyarakat ini membeli suatu produk, pastikan membeli produk yang sudah ber-BPOM. Itu pesan yang saya sampaikan dalam video-video saya, juga kalau ketika saya diminta wawancara oleh media, itu selalu saya ingatkan pada masyarakat. Oke, iya. Thank you so much Dokter Janet buat wejangannya. Jadi gitu ya, teman-teman yang nonton 1.700 orang ini jadi bijaksana. Oke, tidak sembarangan. Dan dari Kak Ros, gimana nih Kak Ros? Kalau dari aku ya mungkin untuk produk skincare terutama kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat harus jeli juga karena di samping pertama kan kita harus percaya bahwa apa yang beredar di sini di approve BPOM itu berarti aman, sudah teruji aman gitu kan, dan bisa dipercaya gitu. Tinggal kita bagaimana pinter-pinter memilih di antara berbagai produk yang tersedia mana yang cocok untuk kulit kita, dan itu kan subjektif sekali ya, setiap orang bisa berbeda gitu. Jadi banyak pilihan itu sebenarnya bagus ya kan. Nah tinggal bagaimana kita memilih mana yang cocok. Terus yang di samping produk yang sudah disetujui BPOM, tidak dipungkiri banyak sekali produsen-produsen nakal di luar sana. Jadi kita harus pinter juga memilih mana produk yang asli ber-BPOM, mana yang ilegal.